Halo, selamat pagi para pemirsa El Sinta TV. Semoga semangat dan sehat selalu ya di hari Selasa ini. Jumpa lagi bersama saya Stefani Claudia dalam acara kesayangan kita Dokterku. Acara ini disiarkan langsung dari studio El Sinta TV Jakarta dan juga dari 95,7 Fit FM Radio Semarang. Selama 1 jam kita akan membahas hal-hal edukasi kesehatan dan pastinya kita akan mengundang narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya. Pemirsa pernah mendengar nggak yang namanya osteoartritis? Bukan osteonya si artis ya pemirsa, tapi osteoartritis ya. Mungkin kalau pemirsa itu yang identik itu terkenal itu osteoporosis, betul tidak? Nah tapi ternyata ada juga osteoartritis yang mungkin lebih banyak tuh dialami tapi kita tidak tahu. Makanya nanti kita akan membahas mengenai penanganan non-operatif pada osteoartritis lutut. Dan nanti kita akan bertanya-tanya dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita, Dr. Ferius Suwito, SPKFR IVOKA, yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moi Kelapa Gading. Bagi pemirsa yang nanti ingin bertanya-tanya, itu bisa telepon langsung saja di nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666 atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa tentang osteoartritis. Kalau gitu langsung saja saya sapa narasumber yang sudah ada di sebelah saya, Dr. Ferius. Halo, selamat pagi Dr. Ferius. Halo, selamat pagi. Sehat selalu ya dokter? Sehat ya. Iya dokter, dari hadir aja di studio ini terlihat semangat ya dokter. Iya dong, harus semangat. Betul dong. Dokter, hari ini kita akan membahas mengenai penanganan non-operatif pada osteoartritis lutut. Nah terus tadi kan saya katakan ya dok ya di awal kalau mungkin mengenai osteo, orang itu tahunya osteoporosis ya. Jadi kalau misalnya ada masalah tulang apapun ya, tangan, terus lutut, dibilangnya aduh aku mengalami osteoporosis nih gitu. Padahal kali aja sebenarnya itu masalah osteoartritis ya dok. Makanya mungkin dokter bisa menjelaskan nih kepada para pemirsa nih, apa sih dok osteoartritis itu dokter? Silakan dokter. Oke. Jadi memang kalau orang dengarnya osteo pasti mikirnya tulang ya. Sebenarnya nggak salah juga ya, karena osteo sendiri sebenarnya dari bahasa Latinnya itu memang berarti tulang ya. Nah kalau tadi Mbak juga ada ngomong osteoporosis ya. Osteo itu tulang, porosis itu rapuh, ada pore gitu ya. Nah, jadi memang tulangnya itu jadi rapuh. Nah, kalau osteoartritis ya, osteo itu tulang, artro itu artritis itu berasal dari kata artro dan itis ya. Artro itu adalah joint atau sendi ya. Itis itu sebenarnya artinya peradangan, tapi nanti saya akan jelaskan juga bahwa problemnya nggak cuma peradangan. Jadi kalau osteoartritis ini dia problemnya itu pada sendi ya. Ibaratnya begini, kalau misalnya ada sebuah pintu ya, nah pintunya itu kemudian kena rayap, dia rapuh, nah itu osteoporosis. Nah tapi pintu itu dia kan harus bergerak, jadi ada engsel. Nah ada engsel, kalau misalnya engselnya itu ada problem ya, nggak bisa digerakin, kaku atau bunyi klek 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 gitu ya. Nah itu bisa jadi penyebabnya adalah osteoartritis. Jadi terkenanya pada engsel pintunya itu ya. Nah, osteoartritis itu sebenarnya terjadi suatu proses degeneratif ya. Degeneratif itu artinya aus ya. Jadi kualitas dari sendinya itu menurun ya. Nah, menurun bisa jadi satu memang kualitasnya menurun karena usia bisa, atau sekarang juga banyak sih pada usia muda ya. Jadi nggak selalu pada usia lanjut ya. Nah, pada usia muda misalnya memang bebannya meningkat gitu ya, beban pada lututnya ya. Misalnya kayak dulu ada satu teman saya, dokter juga ya. Dokter juga karena dia sering berdiri, waktu itu usia 30-an, nah udah datang ke saya masalah osteoartritis. Gitu. Jadi antara bebannya yang meningkat atau kapasitasnya yang menurun sehingga menyebabkan sendinya itu jadi degenerasi gitu. Jadi berkurang kualitasnya. Dan lama-lama kemudian ya memang dia aus, bantalannya menipis, tulang rawannya menipis gitu. Nah bisa jadi kemudian timbul reaksi-reaksi lain, jadi misalnya seperti kayak timbul tulang muda dan sebagainya gitu. Nah terus kan tadi di awal juga saya bilang kalau misalkan orang tuh taunya kan osteo itu osteoporosis ya. Nah mungkin dokter sebelum kita masuk lebih dalam lagi bisa menjelaskan juga osteoporosis itu apa dokter? Biar pemirsa tuh bisa membedakan dok. Oke. Jadi kalau osteoporosis itu adalah tulangnya
ya, tulangnya yang rapuh. Nah, tulang itu sendiri sebenarnya dia akan terdiri dari kalsium, terdiri juga dari mineral-mineral yang lain, dan termasuk juga terdiri dari sel-sel, ya. Nah, sel tulang itu sebenarnya ada yang namanya osteosit. Osteosit itu adalah sel tulang, ya. Sel tulang di mana dia yang akan menguatkan tulang, dia juga yang akan menumpuk kalsium dan sebagainya, ya. Nah, ada juga namanya osteoblas. Osteoblas ini adalah sel yang membentuk tulang, ya. Nah, pembentuk osteosit itu. Nah, ada juga namanya osteoklas. Nah, osteoklas ini adalah yang ngerusak, ya. Jadi memang ada balance tuh, ada keseimbangan antara yang ngebentuk dan ngerusak, ya. Nah, pada osteoporosis, nah, terjadi ketidakseimbangan antara yang osteoblas tadi yang ngebentuk itu dia berkurang atau osteoklasnya itu yang bertambah. Nah, sehingga tulangnya itu yang harusnya kuat, ya, kemudian dia mengalami kerapuhan, ya, dan kemudian akhirnya jadi ya itu gampang patah gitu. Betul. Nah, berbicara mengenai yang kerapuhan segala gitu ya dok ya, itu mitos atau fakta ya? Saya nggak tahu kalau osteo ini yang mesti osteoporosis ya, saya bertanya ya. Kalau osteoporosis itu misalkan yang sudah yang lebih dewasa gitu, atau mungkin yang sudah mulai lanjut pralansia lah gitu. Itu betul atau tidak itu dokter? Ya, jadi ya memang secara alami ya tubuh kita itu semakin lanjut usia pasti memang kualitasnya ada yang menurun, ya. Betul. Nah, termasuk juga tulang, ya. Tulang itu pun juga ada yang menurun kemampuan untuk tadi menyerap kalsiumnya gitu ya. Terus kemudian menguatkan kekuatan tulangnya gitu ya, osteositnya ya. Nah, itu memang menurun ya. Ada survei penelitian dulu saya pernah baca katanya mulai usia 30 tahun ke atas itu udah mulai menurun tuh kemampuan tulang untuk menyerap kalsium. Gitu. Nah, jadi memang usia lanjut satu ya. Kedua, biasanya kalau pada perempuan itu menopause ya. Kalau menopause kan hormon estrogen berkurang ya. Nah, kita tahu estrogen itu juga salah satunya mempengaruhi penyerapan kalsium pada tulang. Nah, jadi memang benar ya, bisa juga dari usia lanjut, tapi bisa juga sebenarnya pada usia muda. Oh, gitu. Nah, pada usia muda itu biasanya apa? Karena mungkin pembebanan pada tulangnya berkurang ya. Jadi kalau tulang, otot ya, apalagi ya sendi termasuk juga ya syaraf ya badan kita deh pokoknya ya semakin dilatih semakin diberikan beban yang proper yang sesuai dia akan semakin kuat. Tapi kalau tidak diberikan beban atau bebannya kurang dia semakin lemah. Nah jadi kalau tulang pun demikian kalau misalnya tulangnya nggak dilatih ya nggak banyak bergerak nggak banyak berdiri ya nah itu bisa jadi kemudian jadi rapuh. Saya pernah ketemu pasien ya. Jadi ini kebetulan pasien ini memang ada kelainan namanya cerebral palsy, ya cerebral palsy yang memang ada kelainan dari lahir, dia nggak bisa gerak, ya nggak bisa berdiri. Nah itu kemudian tulang sendinya kaku dan kemudian ketika dibawa ke saya, bagaimana ini untuk terapinya gitu ya. Sebelum saya kirim ke fisioterapi, saya periksa dulu, saya cek dulu, saya X-ray dan ternyata memang tulangnya sudah rapuh. Jadi kalau misalnya dipaksakan, takutnya malah jadi patah. Nah itu salah satu contoh, bukan berarti oh anaknya malas, enggak. Tapi memang ada penyakit-penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak dengan baik, sehingga tulangnya pun juga akhirnya bisa jadi rapuh. Iya, makanya saya juga banyak mendengar kalau yang mengalami cerebral palsy itu melakukan fisioterapi tersebut. Oke dok, saya masih ingin menggali-gali lagi mengenai osteoartritis, tapi nanti ya dok, kita tahan dulu karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Pemirsa dokterku masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber kita Dr. Ferius Suwito SPKFR IVOKA yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moi Kelapa Gading. Dan mau ingatkan lagi ya untuk para pemirsa yang nanti ingin bertanya-tanya itu bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666 atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Oke, kita lanjut ya kepada Dr. Ferius. Kita masih membahas mengenai osteoartritis. Saya sebenarnya ingin masih banyak bertanya mengenai osteoartritis. Namun dokter tadi mengatakan katanya, oh itu nanti ada di PPT saya. Nah saya jadi penasaran nih dok, ingin melihat PPT dari dokter. Silakan dokter. Oke,
Terima kasih. Saya bahas kilas ya dari PPT saya ya. Ya, jadi kalau nyeri lutut ya itu termasuk yang paling banyak yang datang ke klinik ya. Walaupun memang nggak cuma osteoartritis ya, tapi osteoartritis atau istilah awamnya suka ngomongnya pengapuran lutut ini adalah paling banyak ya. Tapi ada juga misalnya cedera lutut, misalnya metabolik, ya autoimun atau rematik. Nah, kita fokus ke osteoartritis ya. Jadi tadi saya udah bilang bahwa osteoartritis ini adalah penyakit degenerasi ya, di mana terjadi sendinya itu aus ya. Ini kita dapat membandingkan ya, yang normal kita lihat di situ ya permukaan sendinya masih bagus, sementara kalau yang osteoartritis ini permukaan sendinya juga udah tidak bagus ya, dan kemudian dapat menyebabkan terjadinya radang ya. Nah, radang ini kemudian disebut makanya osteoartritis ya, di mana sendinya itu mengalami aus, degenerasi dan terjadi radang, padahal tidak harus ya, tidak harus radang ya. Nah, tapi karena kebanyakan pasien itu datang ke dokter karena radangnya, maka disebutnya osteoartritis atau peradangan pada sendi lutut ya. Nah, ini ada faktor risikonya ya. Tadi usia, obesitas ya, karena tekanan pada lututnya jadi berlebih. Diabetes juga bisa ya. Kelainan tulang belakang, kelainan panjang kaki, radang sendi lainnya, cedera dan kelainan bawaan. Oh, ada kelainan bawaan juga ya berarti ya dok ya. Kelainan bawaan itu tapi maksudnya dari genetik juga atau tidak itu dokter? Ya, kelainan bawaan bisa dari genetik. Jadi ada seseorang itu memang dia mempunyai bawaan untuk lebih berisiko terkena osteoartritis. Oke, jadi itu juga bisa ya, bukan hanya yang tadi yang pencetus-pencetus yang tadi dokter sediakan aja ya, yang contohnya kan cedera. Kalau cedera kan mungkin masih masuk akal gitu ya, orang-orang sering. Oke, jadi bisa jadi karena itu juga ya. Bisa. Nah, kalau misalkan yang lebih mudah terkena yang tadi dokter jelaskan itu apa aja dokter? Oke, yang paling sering kita temui itu ya memang satu dari usia ya. Usia. Karena sekarang kan juga usia harapan hidup makin panjang ya. Banyak orang usia 60-70 itu masih traveling kemana-mana gitu ya. Nah, jadi banyak dari usia. Yang kedua dari obesitas, mungkin nggak nyampe obesitas lah, overweight kali ya. Karena gaya hidup juga gitu kan. Sekarang kan semua serba fat ya, makanan kan enak-enak gitu ya, kolesterol gitu ya. Nah, itu pun juga dapat menyebabkan kelainan kemudian berisiko untuk terjadinya osteoartritis tadi. Makanan, ya. Makanan, makanan itu ya memang berisiko juga berisiko, ya. Diabetes juga, ya itu juga sering dari situ. Oke, saya jadi penasaran ingin melanjutkan PPT dari dokter ya, karena pasti masih panjang ya dok. Ya, silakan dokter. Ini faktor resiko tadi kan dokter sudah menjelaskan ya. Ya. Nah, pencegahannya ya tentu saja ya obesitas tadi, gaya hidup ya, diabetes pun juga dicegah ya. Kemudian olahraga. Olahraga itu yang suka jarang dilakukan ya dok? Betul. Nah, ini beberapa olahraga untuk pencegahannya ya, misalnya dengan stretching, terus kemudian untuk stretching yang otot-otot paha depan. Oke, oh itu contoh stretchingnya ya dok? Nah, terus ini penguatan. Nah, jangan lupa, jadi selain tadi diregangkan, kita harus nguatin supaya sendinya pun stabil. Termasuk penguatan otot-otot batang tubuh atau core. Ya, ini banyak yang lupa ya. Ingatnya cuma menguatkan otot-otot di paha, otot-otot di lutut ya. Nah, padahal otot-otot di badan ini ya, batang tubuh ini, core, ini pun juga perlu dikuatkan. Terus olahraga dalam air bagus ya, sepeda statis. Nah, tata laksana awal di rumah, kalau misalnya di rumah ada nyeri ya, ingat namanya polis ya. Satu, protection, harus diproteksi ya. Nah, kedua adalah optimal loading. Jadi artinya untuk kita membebankan pun masih boleh ya, tapi harus optimal, nggak boleh berlebihan juga. Icing, kalau misalnya bengkak, panas, dikompres dengan es. Compression atau tadi compress dan elevation, kalau misalnya bengkak banget ya bisa diangkat kakinya, ya mungkin kasih bantal, jadi angkat kurang lebih kalau dari panggul ini sekitar mungkin 20-30 derajat lah boleh. Nah, ini dilarang mengkonsumsi obat-obat nyeri atau radang tanpa instruksi dokter ya, karena obat-obat ini sebenarnya termasuk lingkaran merah ya, jadi berbahaya ya. Nah, jadi saya ada satu pasien ya, dia biasa kalau misalnya sakit itu dia selalu minum kortikosteroid ya, dan dia udah minum selama setahunan dan datang ke klinik waktu itu dengan gejalanya adalah
tendon ya otot di bagian tumit itu putus. Oke. Tiba-tiba putus, rapuh gitu ya, karena ternyata dia udah minum 1 tahun gitu. Maaf dok, saya juga mau tanya mengenai yang konsumsi obat ini ya. Kalau asal konsumsi dok, tanpa rujukan dari dokter, resep dari dokter, itu bagaimana dok resikonya? Ya, resikonya ya tentu saja ini paling banyak dia terkenanya pada mah ya. Jadi mahnya bisa kena. Kedua, bisa juga pada ginjal, ya. Ada beberapa juga dia pada liver, ya. Nah, kalau dalam jangka panjang, ya, apalagi tadi obat-obat anti radang yang golongan kortikosteroid, ya, itu lebih berat lagi. Dia bisa kena ke tulang, bisa kena ke tendon, ya. Nah, jadi memang ada aturan makannya, ya. Jadi misalnya nggak boleh lebih dari 5 hari atau nggak boleh dari 7 hari, gitu ya. Tapi nanti dokternya juga yang ngatur. Dan kalau misalnya udah kebanyakan, ya, misalnya udah setahun, nggak bisa langsung diputus gitu aja nggak boleh. Ya, mau diputusinnya pun juga harus dikurangin pelan-pelan, gitu. Jadi memang ini ada tata caranya, nggak bisa sembarangan. Oke, iya. Bisa. Itu kalau mengenai obat ya. Dan tadi juga dokter berikan contoh-contoh picture-nya ya, Iya. yang sering. Nah, ini kalau ke dokter kita lakukan pemeriksaan, ya kalau misalnya ada skoliosis kita cek, kemudian panjang kakinya. USG. Nah, sekarang ultrasound ini nggak cuma untuk ibu hamil, tapi juga bisa dilakukan untuk otot tulang sendi. Terus kemudian bentuk kaki juga perlu, ya kita bisa foot scan untuk melihat kalau misalnya kayak ini kita lihat kan kanan sama kiri beda ya. Betul. Nah, kanan sama kiri beda, jangan-jangan tekanannya memang ke satu sisi. Ini mungkin ke sebelah kiri nih. Yang sebelah kiri kan lebih putih tuh. Nah, yang sebelah kiri itu berisiko terjadinya osteoartritis lebih banyak dibandingkan sebelah kanan. Oh, gitu. Nah, ini untuk X-ray, ya kita udah tahu ya, banyak kan orang kan X-ray, tapi kalau X-ray ini nggak bisa melihat jaringan lunak, ya, jadi melihat penyempitan sendi. Nah, ini tata laksana, ya, tentu saja gaya hidup, olahraga, ya, kalau misalnya posturnya ada problem harus dikoreksi, terus kemudian nutrisi, ya, terapi fisik, ini misalnya latihan, ya, ini penting juga. Tapi kalau misalnya sudah terkena penyakit, ya baiknya ke dokter dulu, dan kalau perlu latihan, mungkin awal-awal bisa dengan monitoring, dengan ahli ya, mungkin bisa dengan fisioterapis gitu. Oke, ini ada terapi shockwave. Shockwave. Previous. Oke, ini terapi shockwave ya, sekarang terapi yang cukup baru ya, memberi stimulasi untuk meningkatkan regenerasi. Terus kemudian setelah shockwave ya, itu masih ada lagi ya dok ya? Ya, ada beberapa ya, misalnya dengan alat-alat nih ya, untuk tadi proteksi ya, support, kalau misalnya aktivitas bisa pakai ini ya. Tapi tentu saja juga karena ada berbagai macam ya, dan juga dia juga ada indikasinya masing-masing ya. Jadi perlu juga tergantung dari kondisi pasiennya. Nah, ini kalau perlu ya kita sedot cairannya, kita pakai USG juga, jadi penyedotannya pun juga lebih terarah ya, tepat. Oke. Iya, ini obat-obatannya atau apa nih dok? Nah, ini cairannya. Jadi cairan itu bisa banyak banget ya. Kita bisa waktu itu bisa dapat sampai 40 cc. Wow. Bisa sampai 4 speed yang 10 cc. Nah, itu memang sakit banget tuh biasanya, dan nekuknya juga susah. Tapi setelah ditarik semua cairannya, biasanya nekuknya akan lebih enteng, lebih bisa. Oh, saya baru dengar dok. Oke, oh menarik. Nah, ini kalau misalnya pelumas ya. Nah, ini ada lagi sekarang dengan terapi proloterapi namanya ya, itu bisa pakai dextrosa atau gula steril ya. Nah, itu diinjeksi masuk ke dalam lutut atau ke sendi yang rusak ya, itu dia akan menstimulasi penyembuhan jaringan. Dan ini juga dia bukan steroid ya, jadi cukup aman ya, karena dextrosa itu kan juga ada di dalam tubuh. Nah, ini dengan PRP ya, PRP itu diambil dari darah. Di dalam darah itu sebenarnya ada faktor penyembuhan, ada faktor pertumbuhan. Nah, jadi udah disediain sama Tuhan nih, gitu. Ada faktor pertumbuhan dalam darah. Nah, sekarang ada teknologi, kita bisa tarik, kemudian kita bisa ekstrak faktor pertumbuhannya, kita masukin lagi ke dalam. Nah, kalau ini sekretom ini dari stem cell, ya. Kita bisa ambil dari stem cell, ada cairan pertumbuhannya juga kita bisa injeksi masuk ke dalam. Oke, mungkin demikian. Oke dok, saya penasaran itu sama yang masalah scan kaki ya. Scan kaki itu jujur saya baru tahu dok. Jujur saya baru tahu. Itu sebenarnya adalah teknologi lama atau memang belum lama dokter? Oke. Sebenarnya kalau metodenya ini udah cukup lama ya. Tapi kalau zaman dulu itu kita pakai tinta.
pakai kayak stempel begitu. Iya, itu. Kayak cok jempol. Iya, kayak cok Oke, jempol lalu, Dok? gitu. Jadi ada tinta kita kasihin di kertas ya, terus tentu saja kita lapisin lagi dengan kertas lain supaya kaki pasiennya nggak kotor. Terus diinjak, nanti tinggal dibalik. Nah, kertas putihnya itu nanti akan dapat dia seberapa tekanannya itu akan dapat. Tapi ya memang nggak terlalu sensitif ya, karena dia gerak-gerak ya tintanya ngelebar kan bisa gitu kan. Nah, sekarang ini sebenarnya juga teknologinya simple sih, sebenarnya kayak scanner juga gitu ya, kayak mesin fotokopi gitu ya. Nah, ada mesin fotokopinya khusus gitu yang kalau diinjek gitu yang dia nggak pecah gitu kan. Nah, jadi prinsipnya lebih ke arah bagaimana analisanya gitu. Kalau mesinnya segala sih sekarang sederhana. Ada juga sekarang ada yang pakai komputer gitu ya. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana analisa dari dokternya ya, sehingga dari gambar itu kita bisa lihat nih ini kemungkinan kenapa dan penyebabnya apa dan harus diapain gitu. Dari scan itu ya. Wah, ini menarik ya karena saya baru dengar dan mungkin pemirsa juga baru dengar nih ya. Oke, Dok. Mengenai masalah osteoartritis itu ternyata sudah ada yang bertanya, Dok. Dan Oke. nanti dokter bisa jawab, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber kita hari ini Dr. Ferry Yusuito SPKFR IVOK yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free MOI Kelapa Gading, dan kita masih membahas mengenai osteoartritis lutut. Dok, saya masih ingin bertanya ini ya, saya penasaran soalnya dari yang picture, dari yang PPT dokter tadi jelaskan ya, itu ada sebuah picture yang masalah berenang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kebetulan kan juga tadi saya katakan ya, saya penari. Nah, lalu kalau misalkan saya melakukan split di darat gini ya, Dok, itu kok kayaknya agak rumit gitu lah, Dok. Walaupun tetap bisa. Tapi kok kayaknya kalau di kolam renang split gampang banget, kayak nggak ada rasa gitu, Dok. Itu emang apa bedanya sih, Dok? Dan udah gitu juga tadi dokter jelaskan itu juga menjadi salah satu ini ya, contoh yang untuk melakukan rehabilitasi. Kenapa tuh, Dok? Oke, baik Mbak Stefani. Jadi kalau di kolam renang dan di yang biasa, itu bedanya adalah di kolam renang itu ada air yang menahan beban kita, ya. Itu satu. Kedua, air tersebut pun juga dia akan mengurangi friksi. Jadi kalau misalnya kita split di kolam renang ya, either apakah ngambang atau mungkin di dasar ya, di dasar dari kolamnya gitu, misalnya mau tahan napas atau kolamnya cetek gitu ya. Ketika split ya, kolam renang itu air itu dia akan mengurangi friksi antara kaki kita dengan lantai kolam renang tersebut. Nah, kedua, air tersebut juga dia akan menahan beban badan kita ya. Sehingga ketika turun pelan-pelan ya, kita nggak mengalami langsung strain ya pada sendinya, pada tendon, pada ligamen, kita nggak langsung mengalami strain ya. Sehingga akan merasa lebih nyaman. Oh iya, Dok. Makanya kayaknya sering banget mendengar kalau misalnya masalah yang ini tuh melakukan salah satunya itu dengan yang di kolam renang itu. Olahraganya ya. Oke, walaupun ada olahraga lain sih ya. Oke, Dok. Ini udah mulai ada yang bertanya, boleh saya bacakan ya, dokter ya, mengenai osteoartritis. Dari Anindya di Bintaro. Dok, apakah saya terkena osteoartritis ya? Jadi kaki kanan saya itu terasa sangat sakit sudah 3 hari ini. Nyerinya itu terutama saat bangun tidur. Dan nyeri yang paling berasa itu di pinggiran telapak kaki kanan saya, dokter. Apalagi saat dipencet nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk jarum, menjalar hingga ke betis dan lutut. Sudah istirahat total dan diurut pakai balsam, belum sembuh-sembuh juga, Dok. Apakah harus disuntik obat radang? Terima kasih, dokter. Bagaimana, dokter? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kalau pada telapak kaki itu sebenarnya lebih jarang ya. Osteoartritis ini sebenarnya lebih sering pada lutut ya, pada sendi lutut ya, karena memang dia juga menumpu badan ya. Tapi kalau pada telapak kaki itu tulang-tulangnya itu lebih cenderung kan dia horizontal ya. Kalau pada lutut itu kan dia vertikal, sehingga beban badan itu dia akan lebih langsung ke sendi lutut. Sementara kalau pada telapak kaki, tulang-tulangnya walaupun kecil-kecil, tapi dia horizontal, sehingga dia nggak langsung menekan ke situ. Walaupun ada juga kasus osteoartritis pada kaki. Nah, tapi kalau lebih sering, ya, nah ini sih saya nggak mendiagnosis, karena memang saya harus memeriksa, ya.
Tapi lebih sering kalau yang gejalanya seperti itu namanya plantar fasciitis ya. Jadi ada peradangan di namanya plantar fascia atau jaringan lunak di bawah telapak kaki. Nah, bisa juga yang lain ya. Bisa juga yang lain, misalnya ada yang namanya motoneuroma ya. Motoneuroma itu adanya problem pada sarafnya. Jadi saraf di pinggir ya, saraf yang di telapak kaki itu ya. Nah, dia terkena cedera dan kemudian dia jadi sensitif ya, jadi mudah terangsang ya. Biasanya juga memang ada gejala-gejala seperti kesemutan gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang nyerinya seperti kayak nyeri tertusuk-tusuk atau kebakar gitu. Nah, jadi kalau itu saya bilang bisa aja osteoartritis, tapi kemungkinannya lebih kecil ya. Kemungkinan bisa aja penyakit yang lain. Oke, baik. Semoga menjawab ya kepada Mbak Anindya di Bintaro. Yang berikutnya ya dokter, dari AI Jakarta Pusat. Dok, ibu saya usia 60-an, hobi jalan-jalan. Tadi dokter sempat sebutkan ya yang usia terus hobi jalan-jalan. Tapi suatu hari lututnya itu sakit sehingga batal tidak bisa mengikuti perjalanan. Ternyata memang ada osteoartritis, tapi masih belum terlalu parah untungnya. Mengenai tulang rawannya yang rusak tersebut, apakah bisa diperbaiki tanpa operasi, dokter? Ibu saya sih berharapnya bisa menikmati masa tua dengan tetap jalan-jalan, dengan kakinya yang kuat, dok. Mohon sarannya. Terima kasih, dokter. Gimana nih, dokter? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ai. Jadi untuk ibunya, ya, kita harus lihat dulu osteoartritisnya ini seberapa grade-nya, ya. Jadi kalau dari X-ray itu ada yang namanya grading berdasarkan Kellgren-Lawrence. Kellgren-Lawrence itu seseorang penemu grading ini gitu ya. Dia ada 4, ya, ada 4 tipe. Kalau misalnya masih grade 1, grade 2, nah itu biasanya memang kita coba dulu non-operatif. Walaupun ada gejala lain ya, misalnya kalau nyerinya hebat sekali atau disertai misalnya kedudukan tulangnya juga nggak sesuai, ya mungkin tuh memang harus ke arah operasi. Nah, kalau grade 3 dan grade 4 ya, ini sebenarnya juga lihat kondisinya juga. Kalau kondisinya bisa dioperasi, memang lebih baik ke arah operasi ya. Tapi ada juga kan misalnya kondisi jantungnya, kondisi livernya kalau usia gitu kan. Betul. Nah, kalau seperti itu ya udah mau nggak mau kita akan coba dulu dengan non operatif ya. Non operatif itu bisa tadi misalnya dengan terapi ya, bisa kemudian dengan olahraga, kemudian bisa juga dengan injeksi gitu ya. Injeksi bisa tadi juga misalnya dengan PRP, sekretom gitu ya. Nah, penting juga adalah tadi nutrisi ya, kontrol berat badan. Karena saya juga pernah baca ya satu jurnal ya, itu menunjukkan bahwa seseorang yang menurunkan berat badan 10% aja, dia bisa menurunkan nyeri pada pinggang dan lutut itu 50%. Oh, gitu. Jadi banyak pasien-pasien saya bilang begitu, dia nurunin berat badan aja pun juga ternyata nyerinya berkurang signifikan. Oke. Iya, baik. Ya, itu menarik ya, dok ya. Tadi kan juga dokter kan sempat menjawab kalau misalnya yang masalah operasi tuh bisa dibilang udah yang last opinion banget ya, dok ya. Karena apalagi kan masih bisa dengan yang rehab tersebut ya. Oke, saya jadi ingin penasaran bertanya-tanya tentang hal tersebut, tapi nanti ya dokter ya, kita tahan dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Setia bersama kami dan kita lanjut aja nih karena udah nggak berasa di segmen terakhir. Dokter, tadi sebenarnya yang setelah penjelasan dokter yang dari penjelasan pertanyaan pemirsa tadi ya, dokter masih ingin melanjutkan ya, dokter. Silakan, dokter. Oke. Baik, makasih. Jadi tadi pertanyaan kan untuk orang tuanya, ibunya, Ibu Ai ya, usia 60-an ya. Nah, jadi memang benar ya, untuk penurunan berat badan itu sangat penting. Tapi kalau usianya udah lanjut ya, khususnya 60-an tahun ke atas, nah itu harus hati-hati ya. Jangan sampai kemudian secara ekstrim ya, seperti misalnya usia 30-40 mau nurunin berat badan, itu ya pasti nggak bisa gitu ya. Karena gulanya gampang drop ya, mungkin juga nanti elektrolitnya gampang dehidrasi. Nah, jadi tadi penurunan berat badan itu memang bisa ya, tapi tiap orang juga harus lihat ya, lihat tiap kondisi ya. Dan penting sekali juga memang ke dokter gizi aja ya, ke dokter gizi nanti akan dilihat bagaimana supaya kontrol dari berat badannya ini jadi lebih maksimal. Oke, jadi ada kontribusi dari dokter gizi juga ya, dok ya. Memangnya kalau misalnya sesama dokter tuh pasti ada collab-nya ya, kolaborasinya ya. Oke, dokter, saya juga tadi masih penasaran itu yang kalau misalkan penari itu ada hubungannya dengan osteoartritis itu maksudnya gimana, dokter? Ya, jadi kebetulan saya kan juga mendalami namanya performing art medicine ya. Jadi kedokteran yang menangani
orang-orang seni pertunjukan gitu ya, termasuk di situ ada penari, pemusik ya. Saya kebetulan juga belajar piano dulu gitu ya, penyanyi, bahkan aktor, aktris ya, mereka pun juga memiliki risiko untuk terjadinya masalah-masalah kesehatan. Nah, kita banyak dapat kasus itu dari penari ya, ada penari K-pop ya, terus kemudian penari tradisional. Penari tradisional juga banyak tuh masalah-masalah lutut ya, khususnya yang dia setengah jongkok. Tari Bali. Tari Bali, betul. Ya, jadi banyak yang setengah jongkok sambil jalan-jalan ke sana sini ya, itu datang ke klinik tuh lututnya bengkak-bengkak gitu. Jadi itu juga bisa karena terjadinya trauma atau terjadinya cedera yang berulang-ulang terus itu dapat membuat kualitas sendi pun jadi turun ya dan akhirnya terjadi osteoartritis. Oh itu ya, pengalaman saya kalau waktu itu latihan tari Bali ya, waktu pertama kali kan kebanyakan yang setengah jongkok gitu ya, pas besoknya tuh kayaknya untuk lurus aja kaki itu susah banget, tapi memang karena baru pertama kali ya waktu itu. Nah terus dok, saya juga ingin bertanya itu mengenai untuk pastinya, ini pemirsa juga ingin bertanya ya, mengurangi ini gerakan pada sendi lutut gitu dok. Apakah pemakaian yang katanya support atau deker, betul ya deker ya dok ya? Iya betul. Support atau deker itu bisa kurangi nyeri. Bisa atau tidak? Betul apa tidak? Ya, jadi pada beberapa kasus support dan deker itu memang bisa mengurangi nyeri karena dia akan menstabilisasi sendi lutut. Ya, kalau tadi di presentasi saya ya walaupun memang agak cepat ya, kita lihat bahwa sendi lutut itu sebenarnya seperti dua tulang ini ya, permukaan tulangnya ini dia rata. Ya, jadi dia nggak seperti kayak mangkok dan bonggol begini ya, tapi dia dua-duanya rata begini. Ya, nah ini makanya juga berisiko terkena osteoartritis, apalagi kalau misalnya tidak stabil ya, sehingga terjadi friksi. Ya, nah support atau deker itu dia berperan untuk menstabilisasi lutut tersebut sehingga bebannya merata, ya, sehingga ya risiko osteoartritis atau kalau udah terkena osteoartritis ya, nah nyerinya pun juga bisa berkurang. Oke, nah kalau selain yang cara tersebut ya, yang tadi dokter bilang itu apa ada cara lain dok untuk mengurangi rasa nyeri itu dok? Ya, kalau untuk mengurangi rasa nyeri, ya kalau misalnya tadi dengan latihan, ya dengan di rumah juga misalnya tadi kayak kompres dan sebagainya, ya dengan deker itu tidak membantu, ya mau nggak mau ya memang kita lanjut misalnya dengan obat, ya. Obat itu ada yang dimakan, ada juga yang diinjeksi, gitu ya. Nah, jadi dengan injeksi pun juga kita juga lihat ya ini nyerinya kondisinya kenapa. Kalau misalnya kondisinya memang karena radang ya mau nggak mau kita masukkan obat anti radang. Tapi kalau misalnya dia nyerinya itu dia nggak ada radang ya bisa aja ya. Jadi karena dari osteoartritisnya aja dia tidak ada radangnya. Nah kita lebih masukkan untuk kita sebutnya terapi regeneratif kalau sekarang ya. Jadi itu kita masukkan misalnya ya tadi misalnya seperti proloterapi, kita masukkan cairan dextrosa atau gula steril ya. Kita masukkan juga tadi misalnya yang cairan dari darah, PRP ya atau misalnya cairan yang dari stem cell misalnya sekretom gitu ya. Walaupun ya memang itu tergantung juga dari kondisi masing-masing. Tergantung. Dok, mengenai lutut ya, kalau misalnya ada masalah pokoknya yang osteoartritis ini ya, itu kadang kalau misalnya yang masyarakat awam ya, yang tidak paham ya, bukan tidak paham, tidak tahu sama sekali ya tentang medis, itu kan suka melakukan yang namanya pijat urut. Betul apa tidak tuh dok? Yeah. Nah saya pernah menemukan sebuah case ya, yang terkilir lututnya melakukan pijat urut, itu malah makin bengkak dokter. Gitu dok. Iya. Nah kalau mengenai lutut, ya kalau misalnya dipijat urut itu gimana dok sebenarnya dok? Baik. Jadi segala hal yang tadi saya bilang kan semuanya kan melihat kondisi ya, bahkan yang kedokteran. Apalagi kalau yang non kedokteran seperti pijat urut. Pijat urut boleh atau tidak? Boleh, tapi lihat kondisi juga. Kalau kondisinya ada robekan, ada peradangan yang berat ya, apalagi misalnya tulangnya ada yang patah gitu ya. Nah, itu ya jangan, karena takutnya ya makin dipijat, makin kemudian jadi robek, jadi radang. Makanya baiknya adalah diperiksakan dulu ke dokter. Ya nanti dokter akan lihat, ya boleh aja tanyakan aja, dok ini saya boleh dipijat nggak? Nanti dokter akan mengatakan, oh ini aman kok dipijat, boleh. Oh yang ini nggak boleh, seperti itu. Iya, berarti mungkin pasien itu mengalami salah satu yang tadi dokter sebutkan ya. Ada masalah lain dari yang lutut tersebut. Oke dokter, berbicara mengenai ini tanpa terasa nih kita sudah di ujung acara dan dari dokter bisa memberikan closing statement untuk para pemirsa dokterku. Silakan dokter. Oke, baik. Jadi osteoartritis ini adalah suatu penyakit yang sebenarnya umum ya. Nah, tapi tadi Mbak Stefani juga bilang banyak yang kenalnya itu osteoporosis ya. Padahal osteoartritis ini justru lebih banyak ya, banyak juga datang dengan keluhan seperti itu.
Nah, pencegahannya juga sebenarnya bisa kita cegah ya. Jadi misalnya tadi untuk berat badan ya, kemudian juga dengan latihan otot-otot kaki ya. Nah, kalau misalnya terjadi ya sebenarnya bisa juga ditangani di rumah dulu ya, kemudian harus cepat dibawa ke dokter ya untuk melihat apakah memang ini osteoartritis atau penyakit yang lain ya. Dan kalau misalnya tadi mau pijat atau mau alternatif medicine ya, boleh-boleh aja, tapi juga baiknya adalah ke dokter dulu untuk benar-benar diketahui pastinya ini apa ya, sehingga apakah aman atau tidak dilakukan terapi-terapi komplementer tadi. Setuju banget dokter. Jadi kalau ada masalah-masalah tersebut itu langsung bawa ke dokter aja. Tanya ke dokter solusinya apa nih dokter untuk pengobatan masalah lutut saya ini dokter. Betul ya dokter? Yeah. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Ferius Suwito SPKFR IVOKA yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moi Kelapa Gading yang telah membahas kepada kita semua mengenai penanganan non-operatif pada osteoartritis lutut. Terima kasih banyak ya dokter. Terima kasih, Sukses Mbak Stefani. selalu. Yeah. Terima kasih banyak juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Dokterku hari ini. Jangan lupa saksikan selalu Dokterku setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di El Sinta TV. Saya Stefani Claudia juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa, sehat selalu.